Oke, balik lagi di Pulang Agenda, dan agenda kali ini gue bakal sedikit bahas tentang sejarah ya. Dan mungkin momentumnya pas banget, kita sedang berada di bulan September nih ya. Pasti teman-teman juga udah gak asing dengan salah satu peristiwa yang pernah terjadi di 30 September. Dan kali ini gue bakal bahas tentang teori-teori yang bertebaran di peristiwa G30S PKI. Indonesia memiliki sejarah kelam di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam era Orde Lama. Iya, peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September ini terjadi di tahun 1965 sebagai momen yang menewaskan 7 perwira militer. 6 diantaranya adalah 6 perwira tinggi. Akan tetapi dari peristiwa G30 SPKI melahirkan berbagai ragam versi dari para ahli sejarah dan praktisi politik yang terlibat pada masa itu. Mungkin seperti yang diketahui bahwa pelaku dari tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira itu dikarenakan tindakan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia yang bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Soekarno. Tetapi apakah sejarah yang ditulis itu adalah sebuah kebenaran? Mengutip dari akun YouTube Wong Curah Jati, ia mengungkapkan adanya 9 teori yang membahas mengenai siapa dalang dari peristiwa berdarah itu. Berikut adalah penjelasannya. Teori yang pertama adalah CIA yang merupakan dalang dari peristiwa G30 SPKI. Perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet membuat dunia terbagi menjadi 2 kubu. Namun Indonesia memilih dan menjadi pelopor dari kubu non-blok. Dan pada masa itu terdapat 30 juta masyarakat Indonesia yang berideologi komunis, dan Soekarno sendiri mendukung Partai Komunis untuk lebih berkuasa di Indonesia. Hal inilah yang membuat Amerika berang dan menganggap kalau Indonesia sudah tidak netral lagi. Melalui CIA, Amerika mengincar panglima yang saat itu dipegang oleh Soeharto untuk menghentikan hal tersebut dengan menggulingkan Soekarno. Teori yang kedua, adanya kepentingan Inggris dan Amerika. Adanya anggapan bahwa tidak hanya Amerika, namun Inggris juga ingin menggulingkan rezim Soekarno. Hal ini dituangkan oleh Greg Polgram di dalam bukunya yang berjudul The Genesis of Konfrontasi Malaysia, Brunei, and Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sikap vokal Soekarno terhadap isu neokolonialisme dan neo-imperialisme yang nantinya akan menghambat Inggris untuk menguasai tambang emas dan minyak bumi. Pada akhirnya, teori ini menyebutkan jika Inggris dan Amerika bekerja sama untuk menggulingkan Soekarno pada 30 September 1965. Teori yang ketiga, Gerakan 30 September itu merupakan hasil konspirasi unsur-unsur nekolim. Soekarno menyebutkan dalam pidatonya bahwa Gerakan 30 September dengan Gerakan 1 Oktober atau Gestop, Soekarno melihat dalang dari peristiwa itu tidak tunggal dan bagian dari rekayasa neokolonialisme dan neo-imperialisme atau nekolim. Ia juga meyakini peristiwa tersebut didalangi oleh 3 unsur, yaitu pimpinan PKI, kelihayan kekuatan-kekuatan nekolim, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dirujuk dengan keterlibatan orang asing dalam rencana untuk mengambil kekuasaannya. Teori keempat, adanya puncak konflik di TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Teori ini meyakini bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya puncak konflik internal para tentara, yaitu persaingan antar matra maupun pilihan-pilihan politik, yakni kubu pro Nasakon
dan kubu anti Nasakong. Dan teori yang selanjutnya, teori yang kelima adalah tentang Soekarno dalam G30 SPKI. Mengingat eksekutor pada peristiwa tersebut berasal dari pasukan Cakrabirawa atau pasukan khusus pengawal presiden. Hal ini menimbulkan spekulasi jika Soekarno lah yang menyuruh atau setidaknya Soekarno mengetahui rencana tersebut. Mengingat para jenderal TNI yang berbeda pendapat dengannya, maka ia akan melakukan apapun untuk tetap berkuasa. Namun hal ini diyakini hanyalah teori untuk mengkambing hitamkan Soekarno. Lanjut ke teori keenam, tentang konspirasi PKI antara Mao Zedong, Soekarno, dan Aidit. Teori ini diceritakan dalam buku Kudeta 1 Oktober oleh ilmuwan Ceko bernama Viktor Miroslav FIC. Dalam bukunya ia menceritakan jika peristiwa 30 September 1965 merupakan konspirasi dari Mao Zedong, Soekarno, dan Aidit yang berusaha untuk mempertahankan ideologi komunis di tengah perbedaan pendapat pada saat itu. Kita lanjut ke teori yang ketujuh. PKI adalah dalang dari gerakan 30 September. Menurut Bregman pada bukunya Collapse in Indonesia, PKI melakukan rekayasa di dalam angkatan bersenjata. Hal ini diperkuat dengan catatan sentral Komite PKI. Motif dari peristiwa ini dikarenakan Partai Komunis Indonesia ingin menjadi partai tunggal dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dan teori ke-8 adalah teori yang mengatakan bahwa Syam Kamruzaman merupakan perancang gerakan 30 September. John Rosa menyimpulkan bahwa perancang gerakan 30 September yang sesungguhnya adalah Syam Kamruzaman, sedangkan Letkol Untung dan tentara sayap kiri adalah eksekutor lapangan. Syam adalah otak perencanaan dari peristiwa malam itu. Namun setelah kejadian Letkol Untung dijebak, beberapa sejarawan menilai Syam adalah missing link dari peristiwa tersebut. Dan teori terakhir, teori yang ke-9 mengatakan bahwa G30 SPKI merupakan kudeta Soeharto. Teori ini memiliki banyak versi, namun dipercaya jika Soeharto berada di balik peristiwa berdarah tersebut. Di dalam pledoi Kolonel A. Latif, ia menjelaskan jika 2 hari sebelum peristiwa tersebut, ia melaporkan jika akan ada operasi pada tanggal 30 September untuk menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Oleh karena itu, diketahui jika Soeharto sebenarnya mengetahui rencana operasi yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya dalam buku lain dijelaskan jika peristiwa tersebut merupakan kudeta Soeharto. Dan setelah adanya Super Semar, Soeharto terus mendapatkan keuntungan terutama dari Amerika. Itulah 9 teori tentang siapakah dalang dibalik peristiwa Klon yang masih menyisakan misteri hingga sekarang. Dari penjelasan tadi, menurut kalian teori mana yang paling masuk akal? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa gua sharingkan di agenda konspirasi kali ini. See you di konten agenda konspirasi selanjutnya.